Assalamualaikum adik-adik, apa kabarnya? Jumpa lagi kita di Daniel Amri Studio. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tata surya dan benda-benda langit. Dan khusus pada video kali ini kita akan membahas tentang bulan. Bulan berbentuk bulat merupakan dataran kering, memiliki banyak kawah dan tidak memiliki atmosfer. Suhu di bulan berubah-ubah, tidak ada air, dan di bulan gelap gulita. Seperti halnya bumi, bulan juga melakukan beberapa gerakan. Ada 3 gerakan sekaligus yang dilakukan oleh bulan. Yang pertama, bulan berputar pada porosnya. Yang kedua, bulan mengelilingi bumi. Dan yang ketiga, bulan bersama-sama dengan bumi mengelilingi matahari. Selanjutnya kita membahas mengenai pasang surut air laut. Pasang adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, dan surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Pasang surutnya air laut dipengaruhi dan disebabkan oleh pengaruh gerakan gravitasi bulan dan matahari. Ada beberapa jenis pasang surut air laut. Yang pertama adalah pasang purnama atau spring tide. Pasang purnama adalah pasang yang terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Pasang purnama ini terjadi ketika bulan purnama dan bulan baru. Yang kedua adalah pasang perdani atau neap tide. Pasang perdani ini terjadi karena matahari, bumi, dan bulan membentuk sudut 30. Jadi pasang perdani ini terjadi ketika bulan 3/4 dan 1/4. Nah, supaya lebih paham mengenai waktu perputaran bulan, coba kita perhatikan skema berikut ini. Jika kita mulai dari tanda X, bulan akan berputar mengelilingi bumi dan kembali lagi pada tanda X tersebut disebut bulan siderik, yaitu waktu yang dibutuhkan bulan untuk mengelilingi bumi satu putaran penuh atau 360 derajat. Waktu yang dibutuhkan adalah 27,32 hari. Ketika bulan berevolusi terhadap bumi, bumi juga berevolusi terhadap matahari, sehingga terbentuk garis lurus antara matahari, bulan, dan bumi. Selama bumi berevolusi, titik awal dan titik akhir bulan itu sendiri mengalami perubahan posisi, sehingga tidak lagi terbentuk garis lurus antara matahari, bulan, dan bumi, sehingga bulan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membentuk garis lurus tersebut. Itulah yang disebut dengan bulan sinodis, yaitu waktu yang diperlukan bulan ketika mengelilingi bumi dan di saat bumi mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan adalah selama 29,5 hari. Bulan tidak mempunyai cahayanya sendiri. Cahaya bulan berasal dari pantulan sinar matahari. Ada beberapa fase-fase bulan. Fase bulan adalah perubahan bentuk-bentuk bulan yang dapat terlihat dari bumi. Perubahan bentuk bulan ini terjadi karena posisi bulan, bumi, dan matahari. Berikut ini adalah ilustrasi mengenai posisi bulan dan fase-fase bulan yang terlihat dari bumi. Yang pertama, bulan baru, bulan sabit, bulan separuh, bulan cekung, bulan purnama, bulan cekung, bulan setengah, bulan cekung, dan selanjutnya kembali ke bulan baru. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gerhana. Gerhana adalah keadaan di mana suatu daerah di bumi atau di bulan tidak mendapatkan sinar matahari akibat terhalang bumi atau bulan. Ada 2 macam gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari terjadi apabila posisi bulan berada di antara matahari dan bumi saat periode bulan baru. Gerhana matahari terjadi karena cahaya matahari terhalang oleh bulan, atau posisi matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis yang lurus.
Ketika terjadi gerhana matahari, terbentuk umbra dan penumbra. Umbra adalah bayangan paling gelap yang terjadi pada gerhana, sedangkan penumbra adalah bayangan samar-samar yang terjadi pada saat gerhana. Berikutnya, gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi apabila posisi bumi berada di tengah-tengah antara matahari dan bulan. Perhatikan skema berikut ini. Gerhana bulan terjadi apabila cahaya matahari ke bulan terhalang oleh bumi, atau posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Pada saat terjadi gerhana bulan, terbentuk umbra dan penumbra. Umbra adalah bayangan gelap dan penumbra adalah bayangan samar yang terbentuk di sekitar umbra. Baiklah adik-adik sekalian, sebelum kita mengakhiri video ini, diharapkan kepada adik-adik untuk dapat mengerjakan review yang disediakan dalam video ini. Selamat mengerjakan dan semoga kamu semua sukses dan berhasil.